Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar Al-Islam. Disiapkan buku Al-Islamnya ya, bagi yang sudah punya. Silakan dibuka halaman 1. Namun sebelum kita mulai belajar, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Ya, pelajaran Al-Islam, pembelajaran 1 yaitu tentang orang kaya yang pandai bersyukur. Simak ceritanya ya anak-anak. Nabi Musa mempunyai banyak sekali pengikut. Pengikutnya disebut Bani Israel. Mereka terdiri atas berbagai golongan. Ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Ada kalangan pejabat dan juga pekerja kasar. Pada suatu hari, Nabi Musa ditemui oleh salah seorang pengikutnya yang miskin. Di hadapan Nabi Musa, si miskin ini berkeluh kesah. "Wahai Musa, tolong doakan aku agar aku menjadi kaya. Selama hidupku aku selalu hidup susah. Aku tidak punya banyak makanan dan pakaianku yang melekat di badanku saja." Tetapi bagaimana anak-anak dengan Nabi Musa? Nabi Musa kemudian tersenyum dan berkata, "Bersyukurlah engkau atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepadamu." Kemudian orang miskin itu bagaimana anak-anak? Orang miskin itu terkejut. "Bagaimana aku harus bersyukur, wahai Nabi Musa? Selama hidupku, aku miskin, tidak pernah merasakan kekayaan sedikit pun. Makanan pun hanya sekedar untuk menghilangkan rasa laparku." Kemudian akhirnya bagaimana anak-anak? Akhirnya si miskin itu pulang dengan perasaan kecewa. Ia merasa bahwa Nabi Musa tidak mengerti kebutuhannya. Ia terus mengeluh dan mengeluh. Kemudian tidak sedikit pun bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Nah, inilah tentang yang miskin-miskin itu anak-anak. Lain dengan, pada suatu hari pengikut Nabi Musa datang lagi menemui Nabi Musa. Ia kebalikan dari yang si miskin tadi. Ia seorang yang kaya, mempunyai harta yang melimpah. Kemudian si kaya berkata, "Wahai Nabi Musa, tolong doakan untukku agar Allah mengurangi hartaku, karena harta itu kadang mengganggu ibadahku." Kemudian Nabi Musa itu menjawab, "Kamu ini aneh. Orang lain meminta agar tambah hartanya, akan tetapi kamu malah tidak bersyukur atas semua itu." Dan tentu saja saya bersyukur kepada Allah. Itu kata si kaya. "Bukankah Allah SWT telah memberikan kepadaku mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, kaki untuk melangkah, badanku sehat? Bukankah itu nikmat yang sangat banyak? Akan tetapi, semua hartaku kadang membuat aku hidup tidak tenang, karena aku khawatir tidak bisa menggunakannya dengan baik." Kemudian Nabi Musa tersenyum. "Tetaplah bersyukur pada Allah dan pergunakanlah hartamu untuk kebaikan. Perbanyaklah sedekah kepada fakir miskin." Kemudian si kaya bagaimana anak-anak? Si kaya kemudian akhirnya pulang ke rumahnya dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan banyak beribadah dan bersedekah. Kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun, si kaya ini makin bertambah kekayaannya. Karena ia apa? Karena ia makin rajin beribadah dan makin rajin bersedekah. Sedangkan si miskin bagaimana anak-anak?
ia tetap miskin dan hartanya tidak bertambah. Karena apa? Karena ia selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada Allah kepada dirinya. Ya, itu. Nah, itulah anak-anak kisah tentang orang kaya yang pandai bersyukur. Nah, jangan lupa ya, kita sebagai hamba Allah, kita harus pandai bersyukur ya. Walaupun itu hal sekecil apapun harus kita syukuri. Kita diberi mata, alhamdulillah kita bisa melihat keindahan alam, kita bisa melihat ayah dan bunda, dan melihat semuanya. Di luar sana itu masih ada orang yang tidak bisa melihat. Nah, kita bersyukur sekali anak-anak. Kita diberi mata yang sehat, ya. Kemudian tangan. Kita diberi tangan juga, Pak. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Dengan tangan kita bisa menulis, dengan tangan kita bisa memegang sesuatu yang baik, ya. Dengan tangan kita bisa bersedekah. Nah, itu harus kita syukuri. Dengan kaki, subhanallah, kita diberi kaki juga seperti itu, ya. Kita dengan kaki bisa melangkah, ya, ke tempat saudara, ke tempat teman, ya, bermain sepak bola dan sebagainya. Itu semua harus kita syukuri, ya. Kita sebagai hamba Allah, kita harus pandai bersyukur. Walaupun sekecil apapun, kita harus pandai bersyukur, ya. Kemudian dengan kita pandai bersyukur itu, maka Allah menjanjikan nikmat yang berlipat ganda bagi hambanya yang bersyukur. Nah, kemudian di sini harus kita perhatikan baik-baik anak-anak. Dalam soal kekayaan kita tuh harus melihat teman yang hidup sederhana, bukan lihat teman yang mobilnya banyak, rumahnya bagus sekali, jangan gitu anak-anak. Tapi lihatlah teman kita yang hidupnya sederhana. Kalau kita punya mobil satu, alhamdulillah kita syukuri dibandingkan teman kita yang tidak punya mobil misalnya. Oh, rumah kita itu sudah bagus, kita alhamdulillah dibandingkan dengan teman kita atau saudara kita yang rumahnya belum bagus atau masih sederhana sekali, misalnya lantainya tanah, kemudian dindingnya pagar, ya. Itu kita harus pandai bersyukur, ya. Kemudian, nah, ini dalam kekayaan kita harus melihat teman yang hidup sederhana. Dalam soal ibadah seperti sholat, shaum atau puasa, kita melihat teman yang lebih rajin beribadah. Karena apa, Nana? Karena di mata Allah adalah bukan kekayaan yang dipandang, bukan kepintaran yang dipandang, bukan sedekah yang banyak yang dipandang, tetapi takwanya kepada Allah. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan tentang pelajaran orang kaya yang pandai bersyukur. Jangan lupa ya, kita harus pandai bersyukur. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin apabila Ustazah dalam menyampaikannya banyak kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.